Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita awali mata kuliah inovasi pendidikan matematika pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan atas qadarullah pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini. Kita masih melaksanakan pembelajaran dari jaringan atau pembelajaran daring. Mudah-mudahan meskipun tidak bisa melakukan secara langsung tatap muka, esensi perkuliahan inovasi pendidikan matematika bisa berjalan dengan baik. Adapun dalam kontrak perkuliahan pada hari ini, sebagai gambaran identitas mata kuliahnya adalah inovasi pendidikan matematika. Ya, jadi di dalam judulnya bukan inovasi pembelajaran matematika, tetapi yang lebih umum adalah inovasi pendidikan matematika, yang di dalamnya juga termasuk inovasi pembelajaran. Adapun bobot mata kuliahnya adalah 3 SKS dan termasuk dalam rumpun mata kuliah ilmu pendidikan. Di antara yang lain ada administrasi pendidikan, kemudian ada ilmu pendidikan Islam, dan yang sejenisnya, termasuk manajemen pendidikan. Adapun dosen yang mengampu pada mata kuliah ini adalah, perkenalkan, insya Allah sudah kenal semuanya karena ini bukan pertemuan pertama, tapi karena sudah agak lama tidak bertatap muka langsung, barangkali bisa mengingatkan kembali. Jadi dosen pengampu mata kuliah ini adalah Pak Yandi Heryandi. Nomor HP atau WhatsApp-nya karena ada di grup, insya Allah sudah tahu. Dan adapun emailnya nanti juga ada di dalam RPS dan sebagai salah satu media yang digunakan dalam pengumpulan tugas. Adapun CPL dari mata kuliah inovasi pendidikan matematika meliputi CPL program studi atau jurusan tadris matematika yang mencakup 3 aspek dalam pendidikan, yaitu aspek sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Di dalam aspek sikap yang ada di dalam kurikulum tadris matematika, yang sesuai dengan mata kuliah inovasi pendidikan matematika itu ada pada sikap yang ke-12 dan sikap yang ke-18. Adapun isi dari capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah inovasi pendidikan matematika ini adalah mahasiswa mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi. Jadi kata kuncinya ada di berinovasi. Begitupun dalam sikap yang ke-18, menginternalisasi semangat kemandirian atau kewirausahaan dan inovasi dalam pembelajaran bidang matematika. Sedangkan aspek pengetahuannya, Bapak ambil dari pengetahuan yang keempat dan pengetahuan yang ketujuh dalam kurikulum tadris matematika, yaitu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam pengembangan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif. Ya, jadi ada kata inovatifnya. Begitu juga di pengetahuan yang ketujuh, yaitu menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha atau kemandirian yang bercirikan inovasi. Ya, jadi sebagaimana mata kuliahnya adalah inovasi pendidikan matematika. Sedangkan keterampilannya meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum diambil dari kurikulum di poin 1 dan poin 12. Lagi-lagi yang ada kata inovatifnya. Ya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Kemudian mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif, kemampuan inovatif. Sedangkan
keterampilan khusus yang diambil dari kurikulum pada poin keempat dan poin ke-8, yaitu mampu memfasilitasi pengembangan potensi keilmuan bidang matematika dan mampu mengembangkan keprofesian dan keilmuan matematika secara berkelanjutan. Jadi tujuan daripada inovasi pendidikan matematika itu adalah dalam rangka pengembangan atau untuk mengembangkan. Nah, itu adalah CPL dari program studi atau jurusan Tadris Matematika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, secara garis besar ada 6 materi capaian mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar inovasi pendidikan, kemudian mampu mengidentifikasi proses inovasi pendidikan yang nanti diawali dengan proses keputusan inovasi. Berikutnya mampu memilih strategi inovasi pendidikan yang di dalamnya terkandung sumber. Ya. Sebelum nanti ke arah strategi, maka memahami terlebih dahulu tentang sumber inovasi pendidikannya. Kemudian mahasiswa mampu membandingkan inovasi kurikulum yang nanti ada beberapa kali perubahan kurikulum yang terkait dengan kurikulum pendidikan matematika, yang di situ bisa melihat keunggulan atau inovasi-inovasi yang ada pada setiap kurikulum yang berlaku. Adapun berikutnya adalah mampu menunjukkan inovasi dalam pembelajaran matematika, dan yang terakhir adalah melaksanakan inovasi pembelajaran matematika melalui penerapan teknologi informasi yang lebih dikenal dengan internet. Adapun deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah inovasi pendidikan matematika ini memberikan pembekalan kepada mahasiswa dengan pemahaman dan pengetahuan dari berbagai teori dan juga konsep inovasi pendidikan khususnya dalam kajian matematika. Kemudian mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan sampai dengan inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Adapun materi atau pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah inovasi pendidikan matematika di semester 6 ini secara jelas bisa dilihat di RPS. Kita mulai dari pertemuan kedua, yaitu membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan, sampai nanti pertemuan yang ke-15 membahas tentang inovasi pembelajaran matematika melalui teknologi informasi. Jadi pertemuan sebelum UTS kita membahas tentang kajian pendidikan matematika secara umum, dan kemudian baru ke lanjutannya setelah UTS adalah lebih ke arah bagaimana matematika dalam penerapan pembelajaran atau pendidikan di sekolah. Dimulai dari inovasi tenaga pendidiknya, kurikulumnya, sampai dengan bagaimana mengelola pembelajaran matematika dengan menerapkan aspek inovasi di dalamnya. Adapun kriteria penilaiannya, secara garis besar ada 5 poin, yaitu aspek presensi atau kehadiran sebesar 5%, kemudian tugas terstruktur yang meliputi tugas penyusunan makalah dan juga presentasi dari makalah, yaitu 15%. Tugas mandiri meliputi keaktifan, kemudian mind mapping dalam setiap pertemuan nanti, dan juga mini riset atau penelitian kecil dengan bobot penilaian 25%, UTS atau ujian tengah semester bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Nah, kriteria detail dari penilaian tersebut bisa dilihat di RPS atau rencana pembelajaran semester. Adapun gambaran tadi yang disampaikan dalam penilaian di antara tugas yang ada, yaitu mind map, tugas rutin yang menjadi tugas setiap pertemuan adalah setiap mahasiswa wajib membuat peta konsep. Ya, kalau sekarang pertemuan pertama ini hanya mengirim video sebagai bukti kehadiran. Nah, untuk berikutnya nanti kehadiran maka dalam bentuknya
dengan bukti kehadirannya adalah membuat peta konsep atau menyerahkan peta konsep yang dibuat dengan ditulis tangan, dengan jelas, dan sesuai dengan tema materi pertemuan perkuliahan pada saat itu. Jadi kalau misalkan pertemuan kedua nanti membahas konsep dasar inovasi pendidikan, maka peta konsepnya terkait dengan materi tersebut. Adapun dikumpulkannya setiap pertemuan dengan cara di-scan, ya, karena tidak ada tatap muka langsung, maka hasil tulis tangan di kertas A4 itu di-scan, dijadikan PDF, kemudian diserahkan di kolom tugas kehadiran yang disediakan di Google Classroom. Adapun tugas yang kedua adalah makalah. Nah, ketentuan makalah yaitu penyajian makalah secara berkelompok terkait dengan topik pembahasan perkuliahan. Jadi tadi sudah digambarkan ada pokok bahasan atau materi perkuliahan dimulai dengan pertemuan kedua sampai pertemuan yang ke-15. Ya, jadi sesuai dengan topik yang ada pada pertemuan tersebut. Kemudian, masing-masing anggota kelompok harus mempelajari dan memahami pokok bahasan secara utuh. Jadi tidak dibenarkan ketika diwakilkan atau mewakilkan. Misalkan yang membuat makalahnya dari 3 orang anggota kelompoknya, karena yang membuatnya 1 orang, jadi yang memahami secara utuh hanya 1 orang, 2 lainnya tidak. Nah, ini tidak dibenarkan. Tapi bagaimana memahami isi materi pada pertemuan tersebut yang menjadi tugas kelompoknya secara utuh, dari awal pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Kemudian membuat makalah yang dikumpulkan kepada dosen dan dikirim ke email. Ya, jadi bentuknya adalah soft file. Ini adalah alamat emailnya, yaitu hayandi.ilham@gmail.com. Kemudian, makalah berikutnya setelahnya dikirim dan nanti pada saat persiapan untuk presentasinya, maka menggunakan PowerPoint dalam penyajian sebanyak 12 slide. Jadi slide-nya tidak diperkenankan sebanyak-banyaknya. Tapi tadi, minimal dan maksimal adalah 12 slide. Bagaimana caranya? Dimulai dari peta konsep yang sudah disiapkan, kemudian nanti pemaparannya bisa elaborasi. Jadi tidak semuanya ditampilkan di layar, tapi bagian-bagian penjelasannya menjadi sebuah kelebihan presenter dalam presentasinya. Jadi maksimal 12 slide. Kemudian mengadakan diskusi tentang pokok bahasan, ini tugas makalah dalam presentasinya. Dan di poin berikutnya, mahasiswa di luar kelompok penyaji melakukan penilaian atas penyajian kelompok. Jadi nanti yang menilai presentasi makalah adalah kelompok yang lain di luar kelompok penyaji. Ya. Jadi nanti ini sebagaimana waktu mata kuliah analisis real pernah diingatkan kembali memberikan penilaian terhadap temannya. Ya, jadi atau di mata kuliah yang lain. Kemudian makalah ditulis dengan menggunakan Times New Roman font 12, ini ketentuannya, margin page setup-nya 3, spasi 1,5, kemudian kertas A4, dan halamannya adalah 15 halaman. Jadi kalau tadi PPT-nya 12 slide, kalau makalahnya maksimal 15 halaman. Adapun sumber rujukannya 8 buku minimal. Ya, boleh dari jurnal. Ya, jadi buku atau jurnal. Tidak dibenarkan dari blogspot. Ya, jadi itu perlu diperhatikan sebagai catatan dalam ketentuan penyusunan makalah. Adapun untuk tugas yang ketiga yaitu mini riset atau penelitian mini. Nah, penelitian mini ini terkait dengan inovasi pembelajaran daring, ya, yang mana diberlakukan di era pandemi COVID-19 di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Jadi boleh nanti melakukan penelitiannya di SD atau di SMP, SMA, SMK. Kemudian penelitiannya dilakukan secara berkelompok untuk memudahkan. Nanti pada saat melakukan penelitian bisa sharing dengan teman-teman satu kelompoknya, yang mana setiap kelompok terdiri dari 3 orang.
Kemudian pemilihan sekolah harus berbeda untuk setiap kelompoknya. Jadi tidak dibenarkan beberapa kelompok berada atau melakukan penelitiannya di sekolah yang sama. Kemudian laporan mini risetnya ditulis sesuai dengan template jurusan dan laporannya diserahkan selambat-lambatnya pada saat ujian akhir semester. Nah, jadi ini sebagai latihan, ya, praskripsi. Karena ini sudah semester 6, sebentar lagi harus sudah mulai mempersiapkan untuk bagaimana menyusun proposal penelitian. Maka kalau mini riset ini dilakukan secara optimal, ya secara sungguh-sungguh, maka insya Allah akan bisa menjadi referensi dalam penyusunan proposal skripsi nanti dalam waktu dekat. Ya, jadi mini riset dilakukan sebagaimana penelitian yang akan ditugaskan atau dalam penelitian skripsi berikutnya. Nah, adapun peraturannya sebagaimana mata kuliah yang lainnya, kehadiran minimal 75% dari total tatap muka secara virtual, kemudian seluruh tugasnya harus dikumpulkan, setiap komponen penilaian harus ada, jadi tadi yang 5 poin itu semuanya harus lengkap ada, dan jika tidak ada salah satunya, setiap komponen yang 5 itu, maka nilai akhir tidak akan dimunculkan. Dengan kata lain, mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Kemudian, mahasiswa yang tidak dapat hadir saat bertugas presentasi wajib menginformasikan kepada dosen. Dan jika tidak menginformasikan, maka tidak diberikan jadwal penggantinya. Adapun yang terakhir, peraturannya, kesempatan ujian tengah semester dan UAS susulan hanya bisa dilakukan jika pada saat terjadwal UTS dan UAS tersebut, mahasiswa berhalangan dengan alasan yang dapat diterima. Jadi jangan sampai tidak mengikuti UTS UAS tanpa memberikan alasan, tidak memberikan kabar kepada dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika. Nah, kiranya itu dalam kontrak perkuliahan pada Inovasi Pendidikan Matematika hari ini. Terima kasih. Nanti lebih lengkapnya bisa kita sambung dengan melihat secara lebih rincinya dalam RPS. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Bapak ucapkan selamat belajar dengan segala keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan tetap bisa melaksanakan perkuliahan secara maksimal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan secara virtual bisa terwakili meskipun hanya melalui video pembelajaran saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.